thought we were gonna go left. You went the wrong way. I was clearing the way. I came out first. You're supposed to follow me. It's in every action movie. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan berbicara sedikit mengenai episode ketiga dari serial The Falcon and the Winter Soldier. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, untuk para sobat BB69, jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng notifikasi agar dapat mengikuti dan tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari kami. Kembali ke episode ketiga ini, Bucky merasa bahwa dirinya dan sang partner Falcon mengalami kebuntuan dalam penyelidikan. Ia berpikir bahwa Zemo adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan jawaban yang mereka cari selama ini. Maka, tanpa seizin sang partner, Bucky membuka jalan agar Zemo dapat keluar dari penjara yang mengurungnya selama ini, dengan tujuan agar dapat membantu mereka dalam penyelidikan. Falcon yang awalnya tidak setuju dengan perbuatan Bucky, pada akhirnya mau tidak mau harus bekerja sama dengan Zemo, yang ternyata berstatus baron, yang notabene tentunya tajir loh, Bu. Maka mulailah petualangan dalam penyelidikan serum super soldier yang membawa mereka ke Madripoor yang berisi orang-orang berbahaya. Di sana mereka akhirnya bertemu dengan Dr. Wilfred Nagel, sang pencipta dari serum super soldier yang baru. Selain mereka bertiga, ternyata Flexmaster dan timnya juga menjalankan misi mereka untuk mengembalikan keseimbangan yang ada sebelum para manusia korban Thanos hidup kembali. Tentunya jalan yang mereka ambil bukanlah jalan yang damai. Hal ini membuat Global Repatriation Council atau GRC bersama John Walker sang Kapten Amerika berusaha mati-matian mencari komplotan Flexmaster dengan cara apapun juga. Menonton episode ketiga ini membuat kita berasa menonton film mata-mata atau gangster ala-ala Mission Impossible, John Wick, dan James Bond. Mengapa? Karena selain kita disuguhkan aksi yang cukup gahar, kita juga diberikan misteri yang harus membuat kita memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atau terpampang di depan televisi kita. Dari segi aksinya, benar-benar memuaskan. Karena kita bisa melihat pertarungan hand-to-hand combat antara manusia tanpa kekuatan super. Koreografi dari pertarungannya juga dibuat tidak sembarangan, dan kita bisa menikmatinya tanpa membuat kepala kita pusing 7 keliling. Bisa dibilang kalau adegan aksinya termasuk keras dibandingkan film-film Marvel yang ada selama ini. Dan hal ini membuat episode ketiga ini benar-benar badass bagi saya. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari sang penulis, yakni Derek Kolstad. Beliau adalah kreator daripada franchise John Wick
dan penulis naskah daripada film Nobody. Terang aja ya, yang tadi saya bilang itu auranya memang terasa seperti John Wick nih. Sedangkan dari segi misterinya, kita dibuat penasaran dan mengikuti remah-remah petunjuk demi petunjuk untuk mengetahui siapa dalang beredarnya serum super soldier ini. Petunjuk yang diberikannya pun tidak terburu-buru, di mana seolah mengambil waktu untuk kita sebagai penonton agar bisa mencerna dan mengamatinya. Tindakan ini tentunya akan membuat banyak teori-teori dari para penonton. Walaupun sampai saat ini ya, tidak seliar dibandingkan dengan teori yang beredar saat serial WandaVision mengudara. Sampai saat ini kita masih menerka-nerka nih siapa sebenarnya sosok dari The Power Broker itu. Apakah memang seperti komiknya ataukah ada tokoh lainnya nih yang akan diterapkan di MCU. Kalau kayak gini nih jadi teringat pengalaman saat mengetahui sosok Mandarin di Iron Man 3 nih. Jadi masih kita nih agak ragu-ragu nih. Kalau saya pribadi untuk sosok Power Broker ini masih agak ragu-ragu nih. Apakah dia hanya boneka ataukah benar-benar ada nih. Hal yang tidak bisa kita lupakan di episode ini adalah latar yang mengambil lokasi Madripoor. Sejak awal beredarnya trailernya, para penggemar komik Marvel sudah menunggu-nunggu kegirangan untuk melihat sebuah lokasi yang mereka sudah kenal di komik-komik Marvel sebelumnya. Kemunculan Madripoor di komik untuk pertama kalinya di New Mutants nomor 32 yang terbit pada tahun 1985 yang diciptakan oleh Chris Claremont dan Steve Leialoha. Lokasi ini sebenarnya sangat banyak dihubungkan dengan X-Men, terutama Wolverine yang menjadikan Madripoor sebagai lokasi favorit untuk dirinya berlibur. Nah, masih belum tahu nih, apakah ke depannya melalui kota ini akan ada petunjuk atau teaser-teaser mengenai perkenalan para mutants di dalam dunia MCU ini. Di saat pencaharian informasi, Sharon Carter membawa Zemo, Falcon, dan Bucky untuk menemukan sosok daripada Dr. Wilfred Nagel yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas pembuatan serum super soldier yang baru. Kalau di dalam komik, karakter yang mempunyai nama lain Dr. Joseph Feinstein ini muncul pertama kali di komik Truth, Red, White, and Black nomor 1 yang beredar di bulan Januari 2003, di mana dirinya bekerja untuk Project Rebirth untuk menciptakan Captain America selama Perang Dunia Kedua. Ia melanjutkan pekerjaan daripada mendiang Dr. Abraham Erskine. Dia merekrut 300 prajurit Afrika Amerikan untuk dijadikan bahan percobaan. Dan salah satunya yang menjadi objeknya adalah Isaiah Bradley yang sempat memakai mantel Captain America. Walau berbeda dengan komiknya, namun karakter yang hadir di serial ini juga sama-sama menciptakan serum super soldier dari darah yang ada. Masih menjadi misteri sebenarnya siapa di balik proyek yang beliau lakukan. Berbicara mengenai karakter di serial ini, memang kita masih bisa menikmati perkembangan daripada diri mereka masing-masing. Zemo pada episode ini membuat saya semakin jatuh cinta. Karena selain ia pintar dan sadis, ternyata entah kenapa beberapa adegan di episode ini membuat ia terlihat sangat cool. Dengan gelar baronnya, ia bisa memperlihatkan kekayaannya dan juga pengaruhnya di episode ini. Belum lagi saat ia beraksi memakai topeng ungunya,
membuat dirinya yang sebelumnya seolah tidak berdaya ataupun culun ternyata menjadi senjata pembunuh yang mahir dalam beraksi. Pintar, jago dalam aksi, dan kaya. Siapa lagi kalau bukan Bruce Wayne? Salah, Baron Simo maksudnya. Kemunculan lain yang ditunggu-tunggu adalah Sharon Carter. Di sini kita melihat sosoknya cukup berubah dari yang dahulu lurus-lurus dan idealis, sekarang seolah ada sisi abu-abu dan bahkan sisi kelamnya. Di sini kita juga disuguhi aksi daripada sang mantan agen yang tidak mempunyai belas kasihan dengan para musuhnya. Di satu sisi sangat keren, namun di sisi lain membuat kita menjadi lebih mawas. Melihat dari karakternya yang mengalami perubahan pandangan akibat dirinya dijadikan buronan oleh pemerintah, membuat saya bertanya-tanya nih. Secara pribadi saya menjadi ragu apakah ia akan menjadi teman atau nantinya akan menjadi musuh. Sosok menarik lainnya adalah John Walker, sang Kapten Amerika baru. Walau di episode kali ini kemunculannya sangat sedikit, namun kita bisa merasakan akan menjadi apa nih beliau di episode-episode selanjutnya. Kita melihat betapa beliau ingin ditakuti oleh semua musuhnya saat dia memakai kostum biru tersebut. Walaupun ternyata tidak semua orang takut. Karena mungkin mereka tahu bahwa Walker hanyalah manusia biasa dengan kostum dan perisai saja, tanpa ada kekuatan apapun. Kita juga dapat melihat bahwa Walker mempunyai prinsip bahwa yang terutama adalah mencapai tujuan walaupun harus menempuh jalan apapun juga. Sobat BB69, saya pribadi masih menunggu-nunggu saat Walker akan menerima serum Super Soldier dari Power Broker nih. Dan memuaskan hasratnya untuk menjadi sosok yang ditakutkan oleh para musuhnya. Selain itu, saya juga masih penasaran siapa di balik daripada DRC dan akan sebesar apa kelompok ini akan mempengaruhi daripada MCU ke depannya. Ada hal yang saya agak sayangkan adalah proses keluarnya Zemo dari penjara. Saya awalnya bahwa episode ini akan banyak memperlihatkan proses atau strategi ala-ala Prison Break. Namun mungkin karena keterbatasan episode, maka dibuat singkat dan saya sudah bisa menerimanya dengan lapang dada. Nah, Sobat BB69, tentunya tidak ketinggalan Easter egg yang selalu diselipkan. Sebut saja The Princess Bar yang dimiliki oleh Wolverine di komik. Terus ada sosok samaran yang bernama Smiling Tiger yang merupakan musuh utama daripada New Warriors di komik. Di sini juga disebutkan mengenai atau pembahasan mengenai Marvin Gaye soundtrack album. Ternyata ini untuk mengapresiasi daripada beliau karena tanggal episode ketiga rilis ini yakni 2 April lalu merupakan ulang tahun daripada Marvin yang ke-82 tahun. Oh ya, buku yang dipakai oleh Bucky ternyata adalah buku yang dipakai oleh Steve Rogers dalam beradaptasi pasca dirinya mencair dari es. Mungkin Steve ingin agar Bucky bisa beradaptasi dengan dunia setelah dia itu sembuh daripada cuci otak yang dilakukan oleh Hydra. Nah, yang terakhir adalah lagu yang terdengar di Madripoor berjudul Amats yang dinyanyikan oleh seorang rapper Filipina yang bernama Santi Dop. Di negaranya sempat menjadi kontroversi pada tahun 2019 karena dianggap mempromosikan penggunaan marijuana. Oh ya, sebelum kita tutup episode kali ini nih, kemunculan Ayo yang diperankan oleh Florence Kasumba yang merupakan orang kedua daripada Dora Milaje dari Wakanda membuat saya dan para penonton cukup kaget
dan berspekulasi nih akan menjadi apa ceritanya di episode mendatang, apalagi melibatkan Wakanda. Sampai sekarang masih belum tahu maksud dan tujuan Ayo mendatangi Bucky. Apakah perihal Zemo ataukah perihal sang Black Panther? Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya, tentunya dengan tema yang berbeda. See you!